Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaydan Jidan dari kelas 11 dari kelas 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa bahasan tentang ibu. Sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah pada kita. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga saya dan yang mendengar ini mendapat syafaat di akhir akhir zaman nanti. Amin. Nah, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malik Gundal. Dalam kisah tersebut, menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada istrinya. Namun sayangnya, pada zaman sekarang, ini tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, terus memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar pada orang tuanya, terutama ibu. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih kecil, masih lemah-lemahnya. Nah, berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14. Berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang orang tuanya yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Ibulah yang merawat kita sejak bayi sampai kita dewasa. Dia merawat kita tuh dengan kasih sayang yang tidak akan tergantikan. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita. Lebih dari lebih dari sayang kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi pun menjawab, "Ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat padamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik pada ibu, meskipun dia musyrik. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Asma binti Abu Bakar pada Nabi Muhammad tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah pun bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuk hak-haknya, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat pada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha menenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak pada orang tua. Satu, ada taat dan berbakti kepada orang tua, selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang keduanya ada mendoakan kedua orang tua, di antara doa kita pada orang tua adalah Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga ada menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Ada bicara kita tuh jangan tinggi dengan orang tua, dan jangan sekali-sekali kamu meminta walau sudah telinganya sudah gangguan, jangan sekali-sekali kita meminta. Dan yang terakhir, dan itu adalah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik pada orang tua terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita, saudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin. Amin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat lalu misalkan kita sampai saat ini. Ya, walau ibu bawel, cerewet, bukan karena ibu itu jahat. Tetapi dia itu sangat menyayangi kita, dan ia takut jika kita terluka.
Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.